Udah berapa lama nih bang live-nya? Baru 5 menit guys. Gita udah megang gitar pasti mau masak-masak. Yes, bener banget. Oke, hari ini kita akan awali live kita dengan menyanyikan lagu jazz. What's my favorite jazz standard? What's my favorite jazz standard? Halo, hai Aza, hai Keisha Rinjani. Oh ini aja. Kayaknya gak usah nge-jazz deh. Kita awali dengan Michael Bublé. Michael Bublé. Everything. Karaoke dong, karaoke. Masa nggak ada karaoke? Live kali ini mau ngapain aja nih? Mau nyanyi-nyanyi dan berkabar-kabari dengan kalian. Halo, hai Gita. Oh ya, santailah. You're a falling star. You're the getaway car, you're the light in the sand when I got too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And she played cards, but it's kinda cute. And when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, through this crazy time, it's you, you make me swing. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from the outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that Gak gitu. Can't believe, oh, that I'm your man. And I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, and we'll see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. So la 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 la. So la 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 la. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. So la 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 la. So la 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 la.
Guys, ada kabar gembira untuk kita semua. Jadi hari ini itu adalah hari Minggu, which is besok kita kembali bekerja. Dan itu bergembira karena di dalam kehidupan ini kita tuh gak boleh terlalu lama bersantai. Ya, kita gak boleh terlalu lama bersantai. Aku mah libur. Loh, udah libur ya? Anak SMP udah pada libur kah? Oh, SMA. Oh, Aza SMA. Santai dikit boleh bang? Boleh. Sambil aku puterin lagu terbaru dari album barunya Unity ya. Yang judulnya adalah Terkesima dengan hidung. Terkesima dengan lubang hidungmu. Udah rilis kah lagu barunya Unity? Udah dong Andini. Udah bisa kamu dengerin di Spotify, bisa kamu dengerin di seluruh streaming platform. Kalian emang mau dengerin, kalian mau dikasih clue nggak sih? Karena ada pertanyaan nggak sih kayak lagu-lagu Unity yang baru tuh ada yang tentang apa kah atau ada yang apa gitu? Tapi harus kalian yang nanya dong biar aku nggak bocorin terlalu banyak. Oke, tanya nih, keseluruhan tema lagunya apa? Oke. Keseluruhan tema lagunya tentang cinta lah, udah pasti. Jadi gini, intinya di album barunya Unity ini kita ada sedikit perubahan konsep. Kan memang ketika kita ke Intimate Showcase yang awal terbaik, Patah Hati awal terbaik, itu kan memang kita udah bilang bahwa waktu di formasi berlima kita pengen ngerubah konsepnya sedikit dengan menjadikan Unity ini sebagai apa ya, lebih cenderung ke vokal group lah jadinya. Misalnya cenderung ke grup vokal gitu. Nah, di album barunya Unity inilah semuanya terrealisasi gitu. Dari lagu-lagunya, dari genre lagunya, dari tema lagunya, dari aransemen vokal, dari musiknya gitu. Akan ada sebuah proses pendewasaan yang cukup apa ya, menurutku cukup terlihat gitu. Perubahannya akan jauh lebih bisa kalian lihat gitu ketika album ini rilis. Kalau tema cerita dari lagu-lagu yang ada di album mostly sebenarnya random, tapi memang kita pasti akan lebih banyak yang temanya tentang cinta ya, karena bikin lagu yang temanya bukan cinta, yang pertama itu susah, yang kedua I don't think semua orang bisa relate gitu ya, kecuali lagu-lagu yang memang sedih gitu. Karena kan sebenarnya
orang-orang Indonesia gitu sangat relate dengan lagu-lagu galau kan. Tapi kan secara Unity punya konsep musik tuh sebenarnya kita tidak mau membuat hidup tuh jadi lebih galau banget gitu. Oh berarti gak ada ngedance bang? Ada sih. Ya selayaknya vokal grup aja. Jadi kayak sebenarnya point of view jadi berubah gitu. Kalau kalian dengar boy band gitu ya. Kalau kalian dengar boy band tuh kan ketika ada yang high note gitu atau ketika ada yang improve adlib vokal gitu kan kalian pasti kayak wow gitu kan. Nah sekarang tuh itu tuh akan jadi hal biasa gitu loh. Justru akan wahanya itu ketika ngedance gitu. Jadi kayak ketika ada dance tuh maka itulah hal yang tidak biasa yang akan kita lakukan gitu. Tapi secara performing pasti akan selalu ada choreo dan juga akan ada blocking juga gitu. Dalam satu album ini ada berapa lagu fake belum bisa dibocorin. Album Unity kali ini percintaannya bakalan berhasil atau enggak? Iya lagi gue udah mikir lagi kayaknya gak ada yang berhasil deh selain Awal Terbaik. Nanti lagunya keluar satu persatu atau langsung barengan? Pengennya langsung barengan. Ini digital album ya berarti? Belum tahu, bisa aja ada fisiknya. Bisa aja kita akan jualan album juga. Asal ada yang beli mah. Awal Terbaik bakal ada rilis MV kan Fik? Belum tahu, belum bisa bocorin. Masa dari album 1 percintaannya gagal terus bang? Nah seenggaknya kan pasti akan ada Awal Terbaik yang sampai menikah. Oh iya, berarti ada title track kayak gitu juga? Ada dong. Berarti kalau barengan gak ada teaser dan lain-lain? Ada lah. Ada dong. Ya tapi kan maksudnya teasernya jadi keseluruhan gitu loh. Awal Terbaik sendirian dong yang bahagia. Sebenarnya yang bahagia nggak cuman Awal Terbaik, cuma maksudnya bahagianya tuh nggak sebahagia Awal Terbaik gitu loh. Genre lumayan bervariasi, tapi memang kayaknya karena sekarang tuh yang produce nggak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya kayak kalau dulu kan di Unity satu lagu tuh yang produce beda-beda gitu. Maksudnya kayak kita udah ngeluarin 13 lagu gitu, yang produce juga beda-beda semua gitu buat musiknya. Nah kalau sekarang kan yang produce tuh cuman ada 4 orang, aku Sweatson dan ada 2 produser yang lain. Tapi mostly memang yang produce tuh aku sama Sweatson. Jadi secara musik harusnya nggak akan belang-belang banget. Ya, aku udah lupa lagi lirik saat hearing session itu ya. Iyalah pasti. Rilisnya bakal kayak satu lagu 1 bulan gitu atau gimana Fik? Langsung bareng-bareng semuanya. BTW mau nanya, Awal Terbaik versi event Patah Hati sama versi konser itu beda ya? Enggak sih, sama. Sebenarnya lebih ke mendefinisikan berbedanya itu seperti apa. Secara apanya dulu nih? Kalau mau dibilang beda sebenarnya enggak signifikan perbedaannya.
Aku lupa yang event Patah Hati ada adlibs kayak di konser atau enggak. Nah kalau itu kan berarti yang beda aransemen vokal. Kalau aransemen vokal kemungkinan ada perbedaan. Tapi bisa jadi karena waktu Patah Hati awal terbaik itu secara lagunya dan aransemen vokalnya memang belum ada. Jadi kayak kita belum rekaman vokal di situ. Jadi memang belum ada aransemen vokal yang khusus dibuat untuk lagu itu gitu. Jadi memang kita buat khusus untuk Patah Hati awal terbaik itu aja. Nah, ketika di konser itu memang kita udah rekaman vokal. Jadi kita bisa ngikutin lagu aslinya gitu. Jadi bakal ada perbedaan. Ada lagu Suka sama Crush diem-diem nggak bang? Nggak ada. Kebanyakan jadi lagu di Unity ini kebanyakan mereka udah punya pasangan orang di dalam itu, tapi kisah cintanya bermasalah. Ada juga satu yang jomblo tapi sebenarnya udah ada progres. Putus cinta ya berarti. Bahkan sebenarnya nggak ada yang putus cinta di sini. Kita mencoba untuk mengambil point of view masalah-masalah yang sebenarnya ringan. Dari masalahnya apa ya? Masalah-masalah yang sebenarnya sering kita temui tetapi tidak menjadi highlight utama dalam hubungan percintaan. Coba bantu aku untuk mencari masalah-masalah di dalam hubungan yang sering ditemuin tapi tidak ter-highlight gitu. Yang ter-highlight itu selalu putus, balikan, jatuh cinta, diselingkuhin gitu. Jadi masalah-masalah dalam hubungan yang low-key orang-orang gak terlalu melihat ke sana gitu, tapi sebenarnya itu masalah-masalah yang bisa mungkin aja menjadi dampak memunculkan dampak serius dalam hubungan. Itu yang satu terlalu nyaman sendiri jadi pas punya pacar nggak bisa nge-treatnya. Nah itu kan bisa salah satu hal yang ada dampak gitu kan, tapi nggak ada di dalam album. Kadek Ayu, selamat datang. Maaf bang, nggak tahu soalnya nggak pernah pacaran saya, nggak apa. Pasangan yang udah berhubungan lama terus rasanya tertarik sama orang lain tapi nggak bisa mengakhiri hubungan. Ada yang mirip-mirip dengan itu sih, tapi spesifiknya nggak kayak gitu. Terlalu independen jadi nggak bisa kelingi-kelingi juga masalah nggak sih dalam relationship? Masalah sih, enggak juga sih. Kalau masalah kelingi-kelingian itu kan maksudnya kayak itu kan preferensi dalam berhubungan ya. Wah, bakal ada lagu saudaranya Chopchin nih berarti. Mungkin ada lah yang setipe. Ada nggak yang gitu di lagu? Maksudnya kayak gimana?
TikTokable nggak lagunya? TikTokable. Yang pasangannya terlalu cuek bisa jadi masalah nggak sih? Bisa aja. Tren sedih atau happy? Ada yang sedih, ada yang happy. Bukan sedih sih, lebih ke kayak kayak marah gitu. Sebel. Kan kalian udah ada yang dengerin ya. Misalnya dari yang kalian dengerin, ya menurut kalian tema-temanya apa aja? Galau ada. Sebenarnya lagu yang paling kita suka dan paling kita favoritin tuh belum kita rilis ke kalian, guys. Belum kita dengerin ke kalian. Sengaja emang kita simpan. Tapi ini lagu terfavorit bagi kami para member ya. Dan juga Kapet sebagai produser. Satu album itu bakal jadi satu setlist setiap gigs atau bakal tetap campur? Belum tahu sih konsep kedepannya akan gimana. Tapi kalau aku sih berharapnya di album ini pengennya mau ada album tour. Jadi pengen mau ada album tour, pengen ada live session di YouTube gitu, kolaborasi sama penyanyi-penyanyi, musisi-musisi lain. Guys, kalau misalnya nih, kalian tahu kan kita pernah collab sama Juicy Luicy yang lagu Tampar dan Lantas. Kalau misalnya kita bikin yang kayak gitu juga, kayak live session gitu, kalian mau kita kolaborasi sama siapa untuk lagu-lagu di album barunya Unity? Kalian bisa sebutin maksimal 5 penyanyi atau musisi. Album showcase gitu, iya. Tapi itu ya kasihnya penyanyi musisi-musisi yang memang masih ada ya, maksudnya masih berkarya ya, masih produktif. Mungkin disesuaikan sama lagunya juga, iya lah pastilah. Nah, maksudnya kan lebih gampang kalau misalnya ada 10 penyanyi gitu, terus kita sesuaiin aja dari list itu gitu. Nah iya kak, nah iya pasti. Kalau sama Sal Priadi cocok gak? Enggak. Tapi bisa jadi aja. Sama Sal Priadi kayak enggak sih, tapi enggak cocok. Bisa kasih saran kalau udah denger lagunya lagi, ya maksudnya kayak blind aja, kayak mau sama ini, mau sama itu gitu loh. Nabila Takia mungkin, Nabila Takia bisa masuk kayak di mana ya lagunya. Kita nggak ada yang ballad banget gitu sih sebenarnya. Adrian Halif bisa. Tapi sebenarnya Nabila Takia tuh karena dia cewek, aku sebenarnya punya idea untuk bikin satu lagu tuh kayak jadi ada duet versionnya gitu sih. Kayaknya Nabila Takia jadi sangat possible. Adrian bisa, Jisoo Luisi bisa. Ivy, aku pengen banget sama Kak Ivy. Kalau sama Kak Ivy ada satu lagu yang cocok banget, duet version. Sama Ziva bisa nggak? Sama Ziva bisa. Nyoman Paul Roni bentar. Nyoman Paul mungkin bisa, based on dia punya lagu yang
Kau datang tak kuduga, beri aku tawa. Tapi sebenarnya tapi ini disclaimer ya, kayak semua musisi itu pasti bisa kita ajak, kalau pasti ada sweet spot, pasti kita bisa mencari sweet spot untuk berkolaborasi, menyesuaikan. Ini kayak apa ya, ini kayak sebuah pemikiran aja, kebayang gak ya kalau misalnya penyanyi atau musisi ini kolaborasi untuk lagu barunya Unity gitu. Kalau Roni belum kebayang akan lagu apa. Belum kebayang. Tiara Andini. Kok aku jadi lupa ya? Kayak kita punya lagu apa aja? Tiara mungkin bisa. Ngebayanginnya seru dah. Semoga terrealisasi, amin. Hindia, anjir. Baskara ya. Apakah bisa? Apakah cocok? Kita nggak ada yang ngeband gitu sih. Bernadia. Bernadia. Possible, tapi sebenarnya nggak ada lagu yang benar-benar Bernadia banget gitu sih. Raisa, aku sih dengan sangat senang hati ya kalau Taya mau berkolaborasi bersama Unity. Collab sama Lyodra gimana, Fik? Mau banget lah. Sama Michelle bisa. Sebenarnya cewek-cewek tuh jadi bisa karena ada satu lagu yang di pikiranku tuh akan ada duet versionnya gitu loh. Dari kamu deh yang cocok sama salah satu lagu siapa? Oke. Aku udah sempat ngebayangin ada satu lagu yang duet. Maksudnya yang bisa banget dibikin duet. Lagunya tuh mostly folk. Jadi lagunya tuh gini. Pokoknya folk lah, kayak basicnya gitar. Dan aku ngerasa cocok banget sama Kaifi. Terus ada satu lagu lagi. Sekarang tuh penyanyi cewek yang lagunya agak-agak lagunya agak cepet gitu siapa sih, guys? Tapi nggak ngeband. Maksudnya, tapi dia bukan band, tapi dia bukan vokalis band. Oh, Salma. Kak Salma bisa. Kak Salma ada satu lagu cocok banget menurutku. Apalagi kan dia belakangan ini kan kerjanya sama Lelma Nino, sama Sik. Nah, cocok banget, ada satu lagunya gini. Ya gitulah. Sama Marion Jola bisa. Kayak belum dengar yang ini dari Intul, belum tahu sih, bisa jadi yang dengerin cuma di satu kota doang. Oh, ada satu lagu, ya Allah, nggak keinget yang gini. Yang ini.
Itu sama siapa ya? Ini favoritku. Oh, yang ini tahu aku. Iya. Ini belum kepikiran sih bakal duet sama siapa. Karena lebih ke kayak duet sama komedian gitu kali ya. Kalau yang ini kalian inget gak? Itu siapa ya? Ya itu nggak tahu sih. Ya kayaknya yang bisa kolaborasi kayaknya sedikit sih lagu-lagunya. Ya tapi sebenarnya ada dua kakak adik yang pengen banget aku ajak kolaborasi sama Unity. Naura dan Neona. Neona tuh aku suka banget album barunya. Tahu gak sih kalian lagunya yang angkat tanganku, ikutlah bersamaku, Pretty Girl Rock lebih kuat dari yang kamu tahu. Pretty Girl Rock, cier itu enak banget cok. Pretty Girl Rock, angkat tanganku, ikutlah bersama, Pretty Girl Rock. Enak banget itu. Nah aku pengen banget tuh. Beautiful, Pretty Girl Rock, pretty girl rock, pretty girl rock. Nah kalau Naura aku belum kepikiran sih sebenarnya lagu apa yang cocok ya sama Naura ya. Pikir rilisnya sebelum Indonesia Ulta apa sesudahnya? Pengennya sih sebelum ya. Sebenarnya dilema sih. Aku tuh sebenarnya agak sedih. Album ini rilisnya jadi agak telat karena batas rilis untuk bisa didaftarin ke AMI tahun ini itu 30 Juni, which is berarti sekitar 8 hari lagi. Nggak mungkin dong kita rilis 8 hari lagi sebelum 8 hari lagi. Jadi kayak berarti kita akan submit di AMI tahun depan. Keeping my heart for a while, but you got my heart for this time. You gave me all the reason for me that loving can't be easily. The hair, the smile can keep the warm inside. No, I can tell what I feel, but baby, you know it's unreal. No, it's not that easy for me, but I love you endlessly. I wonder how we let this story start. There will be more that you see. We both discover our beloved fantasy. There will be more time we'll need, for thousands of stories, pictures and memories all that.
semoga tahun depan bawa pulang piala yuk, amin. Tapi tidak boleh dijadikan itu sebuah tujuan. Berkaryalah sebagaimana kita menikmati perjalanan, menikmati sebuah perjalanan. Semua itu adalah proses. Kalaupun nanti seandainya mendapatkan piala, penghargaan, itu adalah sebuah bonus. Even sudah menjadi nominasi pun lebih baik. Yang aku sangat sayangkan tuh adalah di 2 tahun AMI Award kita tuh nggak dapat nominasi apapun untuk kategori apapun, karena kita nggak punya karya apapun gitu. Dan kalaupun punya karya, aku nggak tahu apakah kita di submit atau enggak gitu, apakah kita dicoba submit atau enggak. Nggak apa-apa nggak sih sebagai goals, karena penghargaan tuh penghargaan tuh menurutku bukan sebuah hal yang bisa dijadiin tujuan gitu loh. Karena aku nggak tahu ya, menurutku ketika kita berkarya dengan hati, ketika kita sudah bekerja keras, kita sudah memberikan yang terbaik, rasanya kita akan mendapatkan apresiasi selayaknya apa yang kita berikan gitu. Jadi kan penghargaan itu kan apresiasi ya gitu. Kayak kalau kita jadiin apresiasi itu sebuah tujuan, caper jadinya. Kayak apa ya? Jadinya kayak kita terus-terusan untuk seek for attention and appreciation gitu. Padahal sebenarnya appreciation itu berjalan lurus dengan kerja keras dan juga effort yang kita keluarkan gitu loh, dan quality dari produk yang kita berikan gitu. Jadi kayak semakin quality kita bagus, semakin produk yang kita keluarkan itu memberikan dampak, harusnya apresiasinya juga kita mendapatkan yang sesuai gitu. Iya, penghargaan diperoleh bukan dicapai, betul. Apa ya? Anjir nih lagu ini cowok, gila banget nih lagu ini. Ini lagu aku sama mamaku dulu nih, kayak gini-gini nih. Gimana ya lagunya ya? Anjir. Lupa tapi gue lagunya gimana ya itu ya? Lagu There's something in the way you look at me, say Christian Bautista. Hah? Ini orang Filipin? Serius orang Filipin ini? No one ever saw me like you do. All the things
things that I could add up to. I never knew just what a smile was worth, but your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. Anjir enak kalau gini. Bisa lagi nonton live nikahan online. Lagu apa ya yang aku biasa putar ya? Aku bingung anjir. Sumpah, Cok. Udah berasa ya, tinggal 15 menit lagi, guys. Kalau di Indo ada Muara Adera yang vibes-nya nikahan. Ya bisa. Kau adalah na-na-na-na-na. Apa itu liriknya? Coba kita nyanyiin ya. Kaulah gitu. Ya, masih aman lah. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sirnakan kabut kelabu di savana pencarianku, bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi yang ku gambar untuk senjaku. Kaulah selaksa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kau jawaban dari doaku yang akhiri penantianku, bagai bintang jatuh kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelapku. Di kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku
Dan kala samudra tempat hatiku bermuara, tempat hatiku bermuara. Rek langit favorit Bang Upi, boleh. Langit favorit gimana ya lagunya ya, lupa lagi. Binar di matamu, kembali lulukan. Percaya kalau nadanya segitu, binar di matamu, segitu. Itu udah modulasi. Binar di matamu, enggak, binar di matamu, segitu. Thank you Naina mawarnya. Binar di matamu, benar. Binar di matamu, ya kan? Binar di mata, binar di matamu, kembali salah. Binar di matamu, kembali lulukan hatiku untuk jagamu, merangkai kembali alur kisah yang telah lalu dan terkubur. Kecewa mungkinkah berakhir bahagia, jalani cerita bersama. Segala jalani cerita bersama, tatap kedua mataku, hapuskan ragu, labuhkan hatimu. Mungkin tak selalu biru, namun bersamamu langitku tak lagi sendu. Mungkinkah berakhir, jalani cerita bersamamu. Tatap kedua mataku, hapuskan ragu, labuhkan hatimu. Mungkin tak selalu biru, namun bersamamu langitku. Gimana lagunya? Sejauh inilah dirimu, langit favoritku.
Begitu teman-teman. Di dalam prakteknya sebuah musik hanyalah sebuah alat komunikasi yang mengandalkan sekumpulan nada dan kata yang dirangkai menjadi satu. Sekumpulan nada dan kata yang dirangkai menjadi sebuah bahasa. Dan lucunya bahasanya mungkin tidak semua bisa mengerti. Kalau diandaikan satu lagu itu sama dengan satu bahasa, mungkin bahasa itu memilih sendiri siapa yang ditakdirkan untuk bisa mengerti arti dari apa yang bahasa itu coba komunikasikan. Terbelenggu rasa di benakku, bayang semu hanyut dan membeku, dan kembali menyinari sakit namun tak sampai mati. Hingga kau datang bawakan cinta yang larut dalam hampa kesunyian, dan kau berikan sentuhan hangatnya cinta yang takkan tergambarkan oleh sebuah senyuman. Bagai pelangi hingga singgah usai, bagai pelangi hingga pusai hujan di bumi. Kau jadikan hati yang telah lama menanti hidup kembali, warna-warni di hidupmu, tandakan kasihmu. Oke teman-teman, sekian saja kita berjumpa. Nanti kita bisa bersua di waktu yang akan datang, di kabar lebih mendatang. Demikianlah 1 jam dari live stream ini. Semoga dari sini kita makin kenal satu sama lain. Jangan lupa ada album kita yang mungkin 2-3 bulan nanti akan dirilis. So please dengerin waktu dirilis. So please didengerin, jangan sampai enggak datang waktu ada premier. Jangan lupa juga nonton film yang aku sedang kerjakan, jadi composing tim. Nanti musiknya, backsoundnya itu bikinan aku dan juga semua yang terlibat.
Tayangnya tanggal 7 Agustus. Judulnya Panggil Aku Ayah. Yang direct Pak Benny Setiawan. PH-nya Visinema tersayang. Hitungannya kalau kado birthday kamu juga ya project itu, yes. Oh, Panggil Aku Ayah, iya. Wah, aku udah nonton filmnya, udah bagus banget. Jangan lupa nonton ya, terus tungguin sampai kredit, terus fotoin namaku ya. Terima kasih Azza Pudingnya. Itu adaptasi dari drakor, enggak, dari film Korea. Bakal terlibat di soundtracknya kah kamu? Enggak, aku scoring. Jadi scoring tuh ngisi musik di dalam filmnya. Ngisi back soundnya, iya. Oke, baiklah, kita SSTM dulu teman-teman. Namanya Vicky Aulia atau Vicky Unity? Vicky Aulia dong. Bye semuanya, dadah, thank you.